Dalam video ini, saya akan mendemonstrasikan sistem e-learning atau learning management system. Oke, di sini ada halaman login untuk akses ke sistemnya. Mari kita login dengan akses administrator. Di sistem ini ada beberapa akses. Yang pertama administrator, yang kedua adalah guru atau teacher, yang ketiga adalah student atau murid. Kita coba pakai yang administrator terlebih dahulu. Masukkan email address dan password, kemudian sign in. Ini adalah tampilan dashboard dari sistem LMS kita. Di halaman dashboard, kita akan ditampilkan beberapa informasi atau statistik seperti total student, total teacher, dan informasi lainnya. Di bagian atas, kita bisa melihat di sini ada fitur untuk mengganti tema, terang, ataupun yang gelap. Kemudian untuk mengganti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian di sini ada bagian untuk keluar, pengaturan, dan profil saya. Untuk cek informasi akun bisa ke menu profil saya. Kemudian untuk melakukan perubahan password bisa ke bagian ini. Mari kita lanjut ke fitur yang lainnya. Selain di halaman dashboard, kita juga memiliki fitur-fitur yang kita namakan data master atau data induk dari sistem LMS ini. Yang pertama adalah pengguna atau user. Saat ini baru ada admin. Nah, nanti di sini ketika kita akan menggunakan sistem ini, kita harus melakukan input data terlebih dahulu, yaitu data user seperti guru-guru dan para murid. Kedua data itu kita nanti inputkan ke sistem ini. Fitur berikutnya adalah peran atau hak akses atau role management. Berikutnya izin. Izin ini atau permission ini untuk memberikan akses kepada user bisa mengakses fitur apa saja. Kemudian data master lainnya adalah data master academic year atau tahun akademik. Oke, untuk menambahkannya kita bisa ke tombol ini, add academic year. Misalnya asumsikan tahun 2026 2027. Misalnya mulainya tanggal 1 Januari, selesainya tanggal 30 bulan Juni. Kemudian kita set ini aktif. Oke, data berhasil dibuat. Berikutnya adalah jurusan. Jurusan ini mari kita coba buat. Contohnya IPA. Deskripsinya saya kosongkan, dibuat aktif, kemudian create. Oke, satu sudah. Yang kedua IPS. Saya kosongkan, create data. Oke, untuk jurusan sudah. Mari kita lanjut ke fitur semester. Semester ini untuk menentukan dia itu di semester mana yang aktif. Contoh kita pilih tadi yang baru kita buat untuk academic year-nya atau tahun akademiknya. Buat nama semester misalnya ganjil. Kemudian mulainya saya samakan.
saya aktifkan. Oke, semester sudah dibuat. Kemudian kita masuk ke fitur guru. Nah, ini salah satu yang saya sebutkan tadi untuk input data user atau guru. Di sini ada dua tombol. Yang pertama import teacher untuk melakukan import secara massal data-data teacher. Yang kedua adalah add teacher. Ini satu persatu melalui form ini. Nah, mari kita buat datanya melalui import saja agar lebih cepat, agar bisa lebih banyak juga. Oke, ketika kita klik akan muncul informasi seperti ini, import teacher, ada formatnya, kemudian ini untuk memilih filenya. Nah, jika belum ada templatenya bisa download template terlebih dahulu. Oke, nah ini contoh templatenya. Ini tidak boleh dirubah ya untuk feeder ini. Yang boleh dirubah hanya bagian ini. Oke, di sini ada dua data, nama, NIP, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian email, telepon, alamat, kualifikasi, spesialisasi, tanggal masuknya kapan, terus apakah dia wali kelas. Kalau iya, isi dengan true atau 1, jika tidak isi dengan false atau 0. Nah, saya akan mengupload dua data ini saja ya, yang dari template ya. Oke, kembali lagi ke tadi, pilih filenya. Tadi ada di ini. Oke, sudah, baru kita import. Nah, jika seperti ini maka sudah ada datanya, sudah terimport. Nah, ini adalah data teacher. Ketika kita import teacher atau guru, otomatis di pengguna itu langsung terbuat datanya ya. Tadi kan kita input dua data ya, Andre dan Andini. Mari lanjut ke fitur selanjutnya setelah guru. Kemudian kita masuk ke fitur kelas. Jadi setelah mengimport data guru, kita masuk ke fitur kelas. Jadi di sini sama, ada tombol tambah kelas. Nah, ini kita masukkan contohnya kelas 10 IPA 1. Untuk kelas kodenya ya, ini harus berbeda satu sama lain. Ini saya samakan tapi dihapus ini. Kemudian grade-nya 10, jurusannya ilmu pengetahuan alam, kapasitasnya bisa diisi, pilih wali kelas, kemudian aktifkan kelas, create. Oke, di sini sudah berhasil. Untuk menambahkan kelas bisa ke tombol yang tadi ya. Oke, kita lanjut. Setelah fitur kelas, masuk ke fitur mata pelajaran atau subjek. Kita tambahkan contohnya bahasa kodenya B-Indo. Kemudian pilih grade-nya atau juga bisa all grade. Kemudian namanya bahasa Indonesia. Kemudian jurusannya apa? Masuk ke description. Saya kosongkan. Jumlah jamnya 2 jam. Saya create. Oke, sudah berhasil. Oke, setelah fitur subjek atau mata pelajaran, masuk ke selanjutnya masuk ke fitur mata pelajaran kelas. Jadi setelah kita buat kelas, setelah kita buat mata pelajaran, kita harus menambahkan mata pelajaran di kelas tersebut. Contohnya kita buat datanya, pilih kelasnya tadi, kemudian mata pelajarannya apa, kemudian gurunya siapa, kemudian semesternya berapa,
jadwalnya, misalnya Senin jam 10 hingga jam 11 jam 9 sampai jam 11. Misalnya roomnya room 1 kita aktifkan, kemudian kita buat datanya. Oke, sudah terbuat. Setelah membuat data kelas, mata pelajaran kelas, lanjut ke menu siswa atau fitur siswa. Oke, untuk menambahkan data student, kita juga punya dua cara seperti data teacher tadi, bisa tambah satu persatu dengan add user ataupun import student. Kita download template-nya seperti tadi, kemudian pilih filenya, kemudian import. Oke, data student sudah berhasil dibuat otomatis dengan data usernya ya. Nih, ini yang kedua data ini. Oke, setelah fitur siswa, kita harus mendaftarkan siswa tersebut pada kelas. Nah, itu fiturnya ada di tombol sini, pendaftaran kelas siswa. Oke, di sini ada 3 tombol: import, book enrollment, atau add enrollment, atau memasukkan siswa ke kelas tersebut. Untuk tombol yang paling kanan itu satu persatu manual. Jika datanya sedikit bisa menggunakan fitur ini. Kemudian ada fitur untuk bug atau lebih banyak dengan pilih satu persatu di sini, atau dengan fitur import. Nah, ini kita download template-nya sama seperti student dan teacher tadi. Nah, ini ada namanya, kemudian ada kode kelas, kemudian ada kode semester, kemudian statusnya true atau false, atau 1 atau 0 untuk aktif atau tidaknya. Oke, saya akan menggunakan fitur import ini agar lebih cepat ya. Jadi yang pertama, nama siswanya, yaitu kita ambil dari fitur ini ya tadi, siswa ini namanya, kemudian ada NIS-nya atau NISN-nya, kita bisa kopas ke file tadi. Contohnya ini ya, kita hapus saja yang nomor sampai ke bawah ini ya. Oke, saya paste di sini. Kemudian tadi yang satunya 222 kita paste di sini. Kita ganti namanya ya, Andre dan Andini. Ini kita ganti Andini, kita kapitalkan. Tanggal mulainya si siswa tersebut, misalnya kita ganti 2026. Oke, untuk melihat kode kelas bisa ke menu kelas. Nah, ini ada kode kelas X strip IPA strip 1. Ini sudah sesuai. Kode semester sama, kita ke fitur semester. Nah, ini kita copy, kemudian kita ke file Excel tadi, kita paste. Salah kolom, kita paste di sini, kita paste di sini. Nah, kita aktifkan semuanya. Kalau aktif itu 11 atau 0 untuk non aktif. Nah, karena kita mau menambahkan, kita aktifkan saja. Kemudian kita save, kita close, masuk ke fitur pendaftaran kelas untuk siswa, tombol import, upload filenya, kemudian import. Oke, data berhasil diimport.
Dan dua data yang tadi kita import sudah berhasil ada di tabel ini. Itu menandakan seluruh data master untuk fitur ini sudah ada datanya, dari mulai pengguna hingga pendaftaran kelas siswa. Oke, setelah membuat data induk atau data master, kita masuk ke fitur untuk learning management system core-nya ya, seperti materi. Contohnya kita buat materi baru, pilih kelas subjeknya yang tadi, kemudian teacher-nya otomatis terisi, kemudian titelnya misalnya bahasa deskripsinya saya masukkan contoh saja ya. Kemudian ada bagian tipe, dia ini dokumen berupa PDF, Word, Excel, images, atau URL berupa video, website, dan online resource. Jadi kalau URL, nanti kita lampirkan URL-nya mengarah kemana. Kalau dokumen, kita harus upload dokumennya. Contoh saja, saya upload dokumennya. Oke, saya centang publish-nya atau aktif atau tidaknya agar bisa dilihat oleh siswa. Kita create. Oke, ini sudah terupload atau terbuat. Untuk view, nah ini untuk view dokumen yang barusan kita upload tadi ya, dan lain-lain. Oke, setelah ada materi, kita bisa ke menu tugas, tapi ini belum ada, masih coming soon. Kita lompat ke menu atau fitur bank soal. Nah, bank soal ini relasinya dengan ujian. Jadi di sistem LMS ini, soal untuk ujian atau exam itu kita tampung di fitur bank soalnya, agar suatu saat misalnya guru lain bisa menggunakan soal yang sudah ada. Jadi tidak perlu ada upload ulang soal jika soalnya sama. Jadi tidak ada duplikasi atau redundansi dari suatu soal. Kita ada dua tombol lagi, yaitu add question satu persatu atau import. Sama, kita ada download template. Kita coba buka. Oke, ini ada beberapa kolom yang harus diperhatikan. Ada kode mata pelajaran, need teacher, pertanyaannya, kemudian tipenya apa. Di dalam bank soal ada 4 tipe: essay, true or false, multiple choice, dan multiple select. Kemudian ada poinnya berapa, optionnya ini ya. Contohnya dia ada option apa saja. Kalau true or false kan dua saja, benar atau salah. Kemudian kalau tipenya yang multiple choice atau pilihan ganda, itu kita harus pisahkan dengan tanda ini ya. Kemudian misalnya ini A, ini B, ini C, dan seterusnya ya. Kemudian untuk multiple select itu sama, kita pisahkan dengan tanda ini. Kemudian ada, nah jawaban yang benar itu yang mana dari ini. Contohnya ibu kota Indonesia kan Jakarta, berarti ini harus dimasukkan Jakarta, berarti pilihan yang benar A. Kemudian untuk correct answer dari multiple select, pertanyaannya yang termasuk hewan mamalia adalah yang mana. Nah, kita bisa masukkan ke correct answer ini. Kemudian setelah itu ada penjelasannya. Oke, lanjut ke teksnya. Ini kondisional, pisahkan dengan koma. Kemudian tingkat kesulitannya seperti apa. Kemudian statusnya true atau false. Nah,
Karena di video ini hanya contoh, saya akan menggunakan template yang sudah ada ini, hanya mengganti kode mata pelajarannya yang kita bisa ambil dari menu mata pelajaran. Nah, ini kodenya kita ambil, masuk ke sini lagi, kita masukkan sini, kita copy saja. Nib teachernya berapa, kita cari nib teachernya. Nah, ini kita copy, kita ganti, kita pastekan semuanya. Ini tidak saya rubah ya sampai akhir karena untuk testing saja. Nah, mungkin ini ya, kita ganti bahasa Indonesia. Mungkin seperti ini saja. Oke, saya save, kemudian saya close, masuk ke menu tadi, bank soal, kita import file tadi, import. Oke, data berhasil diimport. Ada 4 soal ya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Bisa dihapus, bisa diedit, dan lainnya. Oke, setelah membuat bank soal, asumsikan kita langsung membuat ada ujian gitu ya. Kita pilih fitur selanjutnya, yaitu fitur ujian. Kita bisa tambah ujian di sini. Oke, judul ujiannya misalnya ujian testing, anggaplah seperti ini ya. Mata pelajarannya ini tadi kita pilih, kita masukkan deskripsinya. Oke, instruksi ujian testing, kemudian kita lanjutkan ke waktu mulainya. Ini untuk menentukan jadwalnya ya. Misalnya kita start di hari misalnya hari Senin tanggal 19, kemudian jamnya jam berapa, misalnya jam 8 pagi ya. Oke, kemudian waktu selesainya misalnya boleh dikerjakan hanya dalam 1 minggu ataupun 1 hari, itu tergantung dari usernya ya. Ini saya buat 1 minggu saja ya, dari tanggal 19 sampai tanggal 26. Oke, sampai jam, asumsikan sampai jam 1 siang. Oke, durasinya pengerjaannya berapa lama, anggap saja 60 menit. Oke, lanjut ke pengaturan ujian. Nah, di sistem ini student itu diperbolehkan untuk mengerjakan soal lebih dari 1 kali, tergantung pengaturan ujiannya. Misalkan kalau 1, berarti ya student itu tidak bisa mengerjakan ujian lagi. Kalau 2, jadi berarti ada kesempatan 2 kali untuk student mengerjakan ujian tersebut. Ini kita coba buat 2 ya. Kemudian bobotnya 1. Kemudian ini ada fitur selanjutnya, ada nilai maksimum, kita buat 100. Nilai lulus juga kita buat 100. Untuk pelanggaran maksimum ini kita juga mirip seperti percobaan, bisa lebih dari 2 pelanggaran. Contohnya yang dimaksud pelanggaran adalah user itu berpindah dari halaman ujian. Nanti kita praktekkan ya di akunnya user ya. Ini saya isi 2 agar kita bisa mengetahui berapa kali user atau student itu melakukan kecurangan. Kemudian selanjutnya ada fitur acak soal, diterbitkan atau dipublish. Kemudian acak opsi untuk multiple choice tadi, atau tampilkan hasil langsung. Ini kita nonaktifkan agar user atau student tidak bisa melihat terlebih dahulu hasil ujiannya. Dan ini juga ada terapkan nilai lulus.
kemudian ada tampilkan jawaban benar. Kita matikan ini ya, agar user ketika percobaan berikutnya tidak bisa melihat jawaban sebelumnya ya. Oke, setelah pengaturan tadi masuk ke fitur pemilihan bank soal. Nah, kita pilih semua. Contohnya ya, yang tadi kita buat 4 soal. Namun kalau kita mau 3 soal saja ya kita bisa pilih ya. Bank soal ini akan tampil berdasarkan ini mata pelajaran yang di kelas tadi ya. Jadi terkelompokkan. Kita bisa juga pilih filteringnya, multiple atau esai dan lain-lain, tingkatnya. Terus ini kita pilih semua ya. Lanjut ke ini urutan. Jika mau merubah ya kita tinggal drag and drop seperti ini ya. Oke, untuk menghapus kita tombol merah ini silang. Nah, di sini akan uncheck atau tidak tercentang. Kita centang lagi. Kemudian kalau sudah kita buat ujian. Oke, setelah ujian dibuat akan muncul informasi seperti ini ya. Di sini ada nama ujian, mata pelajarannya, kelas dan lain-lain. Kemudian bisa ke fitur aksi untuk menampilkan ujian ke student atau ke murid. Kita bisa update menjadi terjadwal. Oke, sudah terjadwal statusnya. Bisa edit juga soal-soal tadi atau bisa menghapusnya. Oke, mari kita lanjutkan untuk hak akses sebagai teacher atau guru. Kita login menggunakan akun guru ya. Nah, ini adalah halaman dari guru, akses guru atau teacher. Tentunya beda dengan akses dengan administrator tadi ya. Menu-menunya tidak sebanyak yang tadi. Oke, di sini ada informasi atau dan statistik dari dashboard akun tersebut ya. Bisa masuk ke menu materi yang tadi dibuat. Kemudian tugas ini sama, masih coming soon. Kemudian bank soal yang atas namanya guru tersebut, ini kebetulan guru yang login. Kemudian ini ujian. Nah, untuk fitur ujian itu guru tidak dapat membuat ujian, maka dari itu di sini tidak ada tombol tambah ya atau add ya. Si ujian hanya bisa dibuat oleh admin, kemudian guru hanya bisa melakukan edit data. Di sini ada keterangan, akses guru, Anda dapat memilih dan mengelola soal untuk ujian ini. Detail ujian, jadwal, dan pengaturan dikelola oleh administrator. Jadi guru hanya dibatasi untuk memilih soal saja. Oke. Kemudian ada tombol hasil. Ini tadi tombol edit, kemudian ada tombol hasil. Itu menampilkan hasil ujian dari para student atau murid. Di sini ada informasi dari ujiannya, kemudian summary-nya, dan kita bisa nanti akhirnya bisa export to Excel ataupun export to PDF. Nah, ini berhubung belum ada yang melakukan ujian, nanti kita gunakan akun student untuk melakukan ujian. Oke, saya coba login pakai browser lain. Ini saya coba menggunakan browser Microsoft Edge. Saya login menggunakan akunnya student. Oke. Nah, ini adalah akun dari student. Jadi di menunya hanya ada dashboard, materials, dan ujian. Kita masuk ke fitur materi. Nah, di fitur ini tadi kan kita tipenya kan file kan. Jadi dia ada fitur download. Kita download dan ini materinya. Kemudian bisa milih filter juga ya. Oke, kita masuk ke fitur yang paling penting yaitu fitur ujiannya ya.
Di sini ada filter available, in progress, complete, expired. Nah, ini berhubung masih rentan tanggal yang sudah ditentukan masih available. Nah, kita coba start ujiannya. Sebelum mengerjakan ujian, di sini ada keterangan nama ujiannya, deskripsi ujiannya, ada mata pelajaran, kelasnya apa, gurunya siapa, waktu mulainya kapan, waktu selesainya kapan, dan durasinya berapa menit. Pengaturan ujian, percobaan maksimum yang boleh dilakukan adalah 2 kali. Jumlah soalnya ada 4, maksimum pengelanggaran itu 2. Nanti kita melakukan 2 kali percobaan ya. Yang pertama saya akan melakukan tanpa adanya kecurangan atau pelanggaran. 2, akan saya lakukan pelanggaran 2 kali, dan nanti hasilnya akan auto submit jika telah melanggar 2 kali. Nilai lulusnya berapa, nilai maksimumnya berapa, ada semua ya. Kemudian ada instruksinya, instruksi ujiannya. Ketika sudah dipahami dan dipastikan ujiannya sudah benar, kita bisa mulai ujiannya. Oke, di sini adalah halaman ujiannya ya. Saya coba dengan kondisi normal, tidak ada kecurangan dan tidak melebihi waktu yang sudah ditentukan. Oke, saya selesaikan dulu. Oke, kalau sudah saya submit, ujian berhasil disubmit, langsung diarahkan ke sini. Nah, ini kenapa 60%? Karena tadi kita kan ada satu soal yang harus direview, yaitu soal esai. Nah, untuk direviewnya itu ke SES Teacher, kita refresh. Nah, ini sudah muncul halaman exam resultnya. Ada satu dari siswa yang namanya Andre, statusnya masih pending review. Untuk mereview kita klik grade. Nah, ini di halamannya. Kalau yang hijau-hijau ini berarti kan dia benar ya jawabannya ya. Nah, yang esai itu yang warna kuning ini kita harus melakukan review atau memasukkan nilainya. Ini jawabannya siswa ini, kemudian nilainya berapa. Misalnya saya isi sempurna ya, saya kirim feedbacknya bagus misalnya, kemudian saya save grade, kemudian diselesaikan, menandakan yang tadi itu sudah selesai. Saya refresh. Nah, ini sudah 100% ya, karena sudah dilakukan review oleh teachernya. Oke, selanjutnya kita coba simulasikan ujian yang melakukan kecurangan. Oke, kita mulai ujiannya. Nah, saya akan melakukan kecurangan, yaitu melakukan keluar dari halaman ujian. Nanti juga kita akan melakukan copy paste ya. Nih, ini saya klik keluar dari halaman full screen. Nah, ini ada keterangan nih. Oke, melakukan pelanggaran. Kemudian saya coba isi terlebih dahulu ya. Nanti di bagian, nah ini saya akan melakukan copy paste ya, atau membuka aplikasi lain. Saya coba membuka aplikasi Notepad ya misalnya. Nah, ini ada keterangan ya. Nah, ini yang pertama, pelanggarannya adalah full screen, exit. Jadi si siswa itu keluar dari halaman ujian, kemudian copy paste. Karena maksimal kesalahan atau kecurangannya 2 kali dan ini terpenuhi semuanya, maka dia auto submit. Oke, itu untuk fitur auto submitnya ya. Kemudian untuk di halaman teacher, kita bisa ke halaman ujian yang tadi. Kita lihat hasilnya. Kita lihat sini. Masih ada satu yang belum dinilai.
Oke, misalnya kita tandai selesai, ke ujian berhasil. Nah, ini untuk ekspor to PDF. Oke, ini informasinya ya. Ada 2 item. Kemudian ini untuk Excel. Kita download Excelnya. Nah, ini ada informasinya ya. Oke, siapa-siapa aja yang sudah mengerjakan nanti muncul di sini. Ini untuk memudahkan si guru untuk melakukan input nilai nantinya.